Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam perkara syarat-syarat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa sahha dan sah iktida'u salimin, apa bermakmumnya orang yang sehat, bisa lisin dengan orang yang beser, lil bauli karena kencing, awil madhi atau madhi keluar madhi terus, awidur roti atau kentut. Jadi kalau ada orang sehat menjadi makmum, imamnya itu orang salis, beser ya, ada penyakit, bentar-bentar dia keluar kencing, bentar-bentar keluar madhi, atau bentar-bentar kentut, ini sah berjamaahnya. Wako imin dan orang yang berdiri, biko idin dengan orang yang duduk. Artinya ketika imamnya duduk, makmumnya berdiri, ini juga sah berjamaahnya. Kemudian wa mutawaddiin dan orang yang berwudu, bimutayammimin dengan orang yang bertayamum. La yalzamuhu yang tidak wajib padanya mutayammim, orang yang bertayamum, i'adatun apa mengulang. Jadi gini, seandainya imamnya itu bertayamum, makmumnya orang yang berwudu, maka sah salatnya. Nah, tidak perlu mengulang. Jika kalau tayamumnya itu, kalau orang yang bertayamum itu bukan termasuk anggota yang ditayamumi, seperti itu. Jadi ada luka misalkan dia terletak di anggota tayamum. Nah, luka di perban. Kemudian adanya di anggota tayamum, di wajah atau di tangan, maka ia wajib mengulang. Nah, wajib mengulang seperti itu. Jadi seandainya ada orang berwudu menjadi makmum dan orang yang bertayamum menjadi imam, tayamumnya bukan orang yang wajib mengulang seperti itu. Nah, maka ini boleh. Tetapi kalau dia wajib mengulang, maka tidak boleh menjadi imam. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan lukanya diperbanyak di kaki atau di apa gitu yang bukan anggota tayamum, ini tidak mengapa. Kemudian wakuriha dan dimakruhkan iktidaun, apa bermakmum atau mengikuti bifasikin dengan orang fasik. Wa mubtadi'in atau dengan orang yang pelaku bid'ah. Karofidiyin seperti Syiah Rafidah. Wa in lam yujad, meskipun tidak didapati ahadun siapa seseorang pun siwahuma selain keduanya fasik dan si pelaku bid'ah. Jadi dihukumi makruh ya. Makruh bermakmum kepada orang yang fasik. Ya, orang fasik itu ya ketika dia melakukan dosa besar belum bertaubat fasik. Atau dia melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, maka ini juga fasik. Nah, maka dimakruhkan kita menjadi makmum dengan orang seperti itu. Nah, atau pelaku bid'ah seperti kaum Syiah Rafidhah. Sekalipun tidak ada seorang pun selain mereka. Nah, jadi gitu. Jadi artinya selain pun tidak ada sekalipun tidak ada ditemukan seorang pun selain mereka. Maka ada pendapat yang diutarakan oleh para ulama juga lebih baik salat sendirian. Kemudian malam yahsya, selama tidak khawatir siapa orang fitnatan kepada fitnah. Jadi kalau khawatir fitnah ini haram. Misalkan ketika dia berjamaah dengan orang yang fasik atau pelaku bid'ah, dianggap temannya atau kawannya atau bekerja sama, ya ini dijauhkan, ini haram. Nah, kalau enggak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka dimakruh hukumnya. Wakil dan dikatakan, ada yang mengatakan, artinya ada ulama yang mengatakan, la yasihu tidak sah al-iktidau apa bermakmum bihima dengan orang fasik dan orang pelaku bid'ah. Nah, kil ini ya pendapat memang tidak utama ya. Kil ini pendapat tidak utama.
Artinya ada saja ulama yang berpendapat demikian, tidak sah mengikuti atau bermakmum kepada keduanya. Kemudian wakuriha, dan dimakruhkan aidon juga iktidaun apa mengikuti bimuwas wasin, dengan orang yang waswas, wa aklafin, dan orang yang tidak hitan, belum hitan, makruh hukumnya. Imamnya orang waswas, waswas ya, waswas ya mungkin bisa dirasakan, susah dijelaskan. Waswas, takbirnya sampai berkali-kali, orang seperti itu. Jadi makruh, imamnya seperti itu, kita sebagai makmum. Atau imamnya belum disunat, tidak hitan atau belum disunat, maka makruh juga. La biwalidi zina, tidak dengan anak zina, lakinnahu, tetapi anak zina khilaful aula, ialah khilaf aula. Artinya berbeda itu lebih utama. Jadi tidak makruh bermakmum kepada anak hasil zina. Dia lahir tanpa orang tua. Artinya orang tuanya ya melakukan sesuatu hal yang di luar nikah ya. Kemudian dia dianggap anak hasil zina, maka tidak mengapa dia jadi imam. Tetapi ketika berbeda itu lebih utama. Artinya jangan ia dijadikan imam. Wakhtaro, dan memilih as-subkiyu, siapa imam subki, waman, dan ulama. Tabi'ahu, yang mengikuti siapa manhu pada imam subki, intifa'al karohati, intifa'al karohati, akan tidak adanya hukum makruh idza ta'azzarat, ketika uzur al jama'atu apa jamaah, illa khalfaman, kecuali di belakangnya orang, tukrohu, yang dimakruhkan apa jamaah, khalfahu, di belakangnya orang tersebut. Bal, bahkan hiya, adapun jamaah, abdulu, ialah lebih utama, minal infiradi, dari sholat sendirian. Nah, nih. Jadi ini menurut Imam Subki ya, yang memilih, dan ada ulama juga yang mengikuti pendapatnya. Seperti itu. Jadi Imam Subki dan orang yang mengikuti Imam Subki itu memilih kepada tidak adanya hukum makruh. Ketika ujur jamaah ya, ujur jamaah kecuali di belakang orang yang dimakruhkan, dimakruhkan sholat di belakangnya. Ya seperti tadi, fasik dan pelaku bid'ah. Bahkan sholat jamaah itu lebih utama. Bahasa gampangnya, lebih utama sholat jamaah dengan mereka ketimbang sholat sendirian. Seperti itu ya. Ini menurut Imam Subuki dan ulama yang mengikutinya. Kemudian wajah sama, dan memutuskan Syekhuna, siapa guru kami, Ibnu Hajar al-Haytami. Nah ini Ibnu Hajar al-Haytami berbeda pandangan atau pendapat. Bi'annaha, karena sesungguhnya. Bi'annaha, dengan bahwasannya jamaah, la tazulu, ialah tidak hilang apa jamaah, hina idin, ketika itu, bal, bahkan atau tetapi, al-infiradu, adapun sholat sendirian, abdulu, ialah lebih utama, minha, dari berjamaah. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar al-Haytami itu memutuskan pendapat mengenai hukum makruh tersebut tidak hilang dalam keadaan demikian. Artinya ya, mau keadaannya ada udzur atau tidak ada udzur, maka tidak diutamakan, tidak diutama sholat bersama mereka. Bal infiradu, tetapi sholat sendirian itu tetap lebih utama dari berjamaah dengan mereka, seperti itu. Nggak ada orang lain selain mereka, selain dia. Pelaku fasik, pelaku bid'ah, nggak ada orang lagi kecuali dia. Seperti itu. Maka menurut Ibnu Hajar al-Haytami bahwa sholat sendiri lebih utama, tidak hilang, tidak hilang, walaupun ada udzur sekalipun tidak hilang. Maka kata Imam Subki, hal itu lebih baik sholat berjamaah. Waqala, dan berkata ba'du ashabina, siapa sebagian ulama kami, ashab kami, artinya ulama Syafi'iyah, wal aujahu, adapun pendapat yang lebih unggul, indi, menurutku. Jadi menurut siapa? Menurut yang menulis kitab Fathul Mu'in,
Sebagai ulama Syafi'iyah berkata, pendapat yang lebih unggul atau lebih berwajah menurutku, ma ialah pendapat qalahu yang berkata pada ma as-Subkiyu, siapa Imam Subki rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Nah, jadi pendapat yang lebih unggul, yang memang pendapat ini pendapatnya para ulama, sebagian ulama Syafi'iyah, pendapat yang lebih unggul adalah menurutku, kata penulis kitab Fathul Mu'in, bahwasanya pendapat yang dikatakan oleh Imam Subki rahimahullahu taala seperti itu. Jadi artinya ketika ada ujur, ya, jika ujur maka jamaah adalah lebih utama walaupun bersama dengan orang fasik dan pelaku bid'ah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.